Jika lebih diperkecil lagi nilainya, jadi 1,8. 1,8 dikali 12 berapa? 21,6. Berarti gaya Lorentz yang terjadi sebesar 21,8. Apa satuannya? Newton. Gaya itu tadi satuannya Newton. Jadi gaya Lorentz yang terjadi sebesar 21,6 Newton. Lalu soal terakhir, jika gaya Lorentz yang dialami sebuah kawat penghantar yang panjangnya 5 meter adalah 1 Newton dan arus yang mengalir pada kawat sebesar 0,2 ampere, berapakah besar medan magnet yang dialami kawat penghantar tersebut? Berarti menggunakan rumus B sama dengan F per I kali L. Masukkan nilainya. F sama dengan B sama dengan F per I dikali L. Berapa F-nya? 1 Newton. Berapa I-nya? 0,2 ampere. Dikali berapa L-nya? 5 meter. Berapa? 5 meter. Perhatikan 1 per berapa 0,2 ampere dikali 5? 1,0. Kalau misalnya di belakang komanya ada angka 0, berarti kalau dibuang. Berarti hasilnya 1. Berapa 1 bagi 1? 1. Berarti medan magnetnya itu berapa? 1 Tesla. Paham? Tesla. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada.
Paham ya? Oke, karena sudah paham. Dan waktu kita juga udah habis, mohon Ustazah minta dua dari kalian itu menyimpulkan hasil belajar hari ini. Dan menyimpulkan untuk tambah nilai kuis. Siapa namanya? Ya. Ketika kawat berarus, ketika dialiri sebuah arus listrik dan di bawahnya ada kompas dan adanya medan magnet dan terjadilah penyimpangan. Medan magnet sebuah muatan ketika diletakkan di sembarang sudut dan lebih kecil dari 90 derajat, maka dia akan tertarik dan membentuk spiral di area medan magnet. Ya. Jika sebuah muatan membentuk 90 derajat, maka dia akan melingkari medan magnet. Oke, benar. Terus? Ketika kawat berarus listrik yang diletakkan di antara kutub utara dan kutub selatan yang mengalami medan magnet, maka kawat akan menerima suatu gaya dan tertarik ke atas. Oke, ada lagi? Pria apa semua temannya? Ada lagi ingin menjelaskan lagi? Ingin menambahkan kesimpulan? Angkat tangannya. Siapa? Apa tambahan kesimpulan pada materi pertemuan ini lagi? Jelaskan bagaimana cara menggunakan kaidah tangan kanan. Apa? Oh, menggunakan kaidah tangan kanan tadi. Untuk menentukan gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan, yang bapak jari itu adalah medan magnet, terus jempol adalah arus, terus tengahnya sama dengan gaya. Oke, bagus. Oke, perhatikan. Nah, untuk kesimpulannya itu didapatkan gaya Lorentz itu sebanding atau berbanding lurus dengan apa? Dengan Panjang kawat, terus besar arus, besar medan magnet. Nah, ketika membentuk sudut 90 derajat dengan muatan negatif, apa yang terbentuk? Di sembarang. Lalu didapatkan apa pengertian dari gaya Lorentz tersebut? Gaya Lorentz adalah angkat tangannya. Dapat disimpulkan gaya Lorentz adalah ayo. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya arus listrik di dalam sebuah medan magnet. Apa tadi gaya Lorentz? Apa rumus dari gaya Lorentz? Sudah paham semua ya? Karena pertemuan kali ini waktunya terbatas,
yang Ustazah bagikan untuk kalian. Itu bekal kalian untuk mengerjakan soal, untuk ulangan, untuk juga ujian. Paham ya? Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup pelajaran hari ini? Paham semua berarti? Nanti kalau misalnya nanti ulangan atau ujian nggak ada ngeluh-ngeluh ya untuk soal-soalnya. Karena sudah paham semua, pertemuan pelajaran kita pada hari ini sudah tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk kerjasamanya karena udah aktif. Saya harap kalian juga melupakan materi-materi atau pelajaran yang saya sampaikan. Tapi jangan doa aja, juga belajar. Paham ya? Jangan cuma semoga nilai tinggi tapi nggak ada belajar. Ngerti? Ya, pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Fitri Hasanah, Hadiroga, Ica, Hadiroga. Inka, Jessica Putri, Makaila, Hadiroga, Murzakia, Najwa, Marwita, Intan, Hadiroga, Laisa Anggraini, Tasya Alwa, Sharon, Siti Malika, Syafira, Syarira, Nifara Tifa, Tiara Amelia, Tiara Dwi Lestari, Sabita, Vivian. Oke, sebelum kita masuki pelajaran pada hari ini, Ustazah ingin bertanya beberapa hal kalian. Masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa menyampaikan atau mengulas kembali tentang materi kemarin? Kalau mau jawab apa? Saya cara menjelaskan. Bentuk magnet itu adalah batang, silinder, bentuk lada atau buku atau bentuk kapak jarum atau yang digunakan di kompas, terus bentuk mesin. Magnet itu berdasarkan kutub dia akan tolak, kalau enggak kita berbeda kutub dia akan tarik mesin. Udah. Oke, ada lagi? Siapa namanya? Jenis bahan magnetik ada 3 macam, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik jenis bahan yang ditarik kuat oleh magnet dan dapat dijadikan magnet buatan. Contohnya nikel, besi, baja. Kalau misalnya dia magnetik, Ya, magnetik itu bahan yang sedikit menolak magnet. Contohnya emas yang dari besi. ada lagi, satu orang lagi. Ayo, ada
gimana ini? Coba menyimpulkan lagi. Gak ada. Oke, dari atas. Magnet itu terbagi menjadi beberapa macam-macam magnet. Ada magnet batang, ada magnet jarum, ada magnet lilin, tapak kuda, pembagian dari jenis magnet itu ada yang namanya feroban, feromagnetik, magnetik, ada yang magnetik. Nah, untuk cara membuat magnet sederhana ada yang tahu? Terus kalau misalnya sebuah arus itu masuk menggunakan kaidah tangan kanan, maka kutub utaranya sebelah mana? Sebelah kanan. Tergantung jempolnya iri. 4 jari itu menentukan apa? Arah. Jempolnya? Arah. Kalau arusnya masuk ke dalam, kutub utaranya ke kalau misalnya dia keluar arusnya kiri. Berarti kalau misalnya keluar arusnya itu kutub utaranya ke kiri. Berarti kalau kutub selatannya ke kanan. Sudah tidak paham ya? Nah, untuk sebelum kita masuk ke pelajaran, saya minta setiap diberi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Kalau misalnya ada yang berlebih, boleh 3 orang atau 2 orang satu kelompok, satunya sendiri. Tiga banget. Ini bisa nih. Coba cari katanya. Kalau misalnya nanti ada yang bersisa, teman-temannya baru bisa bertiga. Kalau dia bisa 2, dan 3. Terus cepat. Kalau misalnya kita yang bertiga, ini kurang lebih. Atau kalian satu kelompok berdua, satu yang salah. Pada hari ini kita akan memasuki materi lanjutan dari materi kemagnetan. Perhatikan. Nah, kalau misalnya kalian tidak memperhatikan apa yang Ustazah sampaikan, kalian itu tidak akan bisa menjawab LKPD yang Ustazah serahkan. Nah, jadi nanti LKPD itu kenapa tujuannya dibagi menjadi satu kelompok itu 2 orang? Karena lebih mudah, kalian itu lebih mengerti. Dan tidak siswa itu kalian itu kayak bahasanya itu kayak numpang nama aja di sebuah kelompok. Jadi kalian tuh kalau misalnya dibuat kelompoknya itu dalam radius kecil, satu kelompok itu 2 orang, jadi kalian tuh sama-sama bisa bekerja sama. Kalau pertemuan sebelumnya kan 40, jadi terlalu banyak dan terlalu skala besar, jadi kurang efektif. Kalau misalnya dalam skala kecil kan lebih efektif. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak ngerti juga bisa ditanyakan dengan Ustazah juga. Terus kalau misalnya untuk mencatat, nanti LKPD-nya setelah Ustazah nilai nanti Ustazah serahkan ke kalian semua. Jadi itu untuk pegangan kalian ketika ulangan dan juga ujian. Jadi ingat, dipelajari, dipahami juga materi yang bakal Ustazah sampaikan. Nah, karena itu akan keluar di ulangan dan juga ujian akhir semester kalian. Ingat ya. Oke, selanjutnya itu materi kemagnetan, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya medan magnet di sekitar kawat berarus
dan juga gaya dari kawat berarus di sekitar medan magnet. Nah, pada materi tentang medan magnet di sekitar kawat berarus itu sering dinamakan sebagai konstet. Nah, untuk apa yang dimaksud dengan konstet itu kalian akan memahami ketika kalian melihat ilustrasi yang ada pada layar. Nah, ketika dijelaskan kenapa kompas mengalami penyimpangan. Ya, kenapa? Ketika kawat yang dialiri arus listrik itu akan menyebabkan medan magnet sehingga jarum kompas itu menyimpang. Ada lagi? Benar, cuma dia kurang sempurna. Ada desain yang lebih jelas lagi. Ya. Ada yang lebih jelas lagi. Nah, jadi mengapa kompas ini mengalami yang namanya penyimpangan? Dikarenakan sebuah kawat, ini kawat berarus, sebuah kawat ketika dialiri dengan arus DC atau arus listrik, ini sebuah baterai. Baterai ini mengandung ketika diprogram listrik itu akan mengalirkan yang namanya arus listrik. Nah, ketika arus listrik ini disambungkan dengan kawat atau besi tembaga yang ada di sini, nah di bawahnya itu diletakkan sebuah kompas atau magnet jarum. Nah, itu tuh akan membentuk yang namanya ini bagian apa? Nah, dia akan membentuk yang namanya medan magnet. Nah, ketika sebuah arus tadi dialiri, ketika sebuah kawat tadi itu dialiri sebuah arus listrik, maka akan terciptanya sebuah medan magnet. Nah, dapat disimpulkan mengapa terjadinya penyimpangan pada jarum kompas karena benar. Karena kompas ini menyimpang disebabkan adanya medan magnet yang terbentuk dari kawat yang berarus. Nah, jadi bisa terjawab ya di LKPD nomor 1. Mengapa jarum pada kompas mengalami penyimpangan? Karena adanya sebuah medan magnet. Nah, jadi ketika arah penyimpangan jarum kompas itu bergantung pada arus listrik yang mengalir. Nah, ketika arus listrik tadi mengalir pada sebuah kawat itu terjadinya medan magnet dan penyimpangan pada jarum kompas. Nah, tapi ketika arus listrik itu diputus, maka ketika arus listrik tadi diputus, maka tidak lagi terciptanya sebuah medan magnet. Jadi medan magnet itu akan hilang dan kompas itu akan diam, tidak bergerak atau tidak bergerak sama sekali. Paham ya? Jadi ketika arusnya tadi diputus, maka tidak ada medan magnet. Kalau misalnya dialiri arus listrik, maka kawat tersebut akan mengalami medan magnet dan jarum kompas akan mengalami penyimpangan. Berarti udah terjawab ya nomor 1. Paham ya? Ada yang bertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yakin tidak ada? Ya. Nah, untuk penemuan Oersted ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Hans Christian Oersted pada tahun 1819, menemukan efek magnetik dari arus buah listrik. Nah, percobaannya ini dengan menempelkan kawat melintang di atas kompas jarum dan sejajar dengan arah kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, jarum itu bergerak ketika arus tadi mengalir, membalikkan arah arus
arus listrik mengakibatkan jarum bergerak dalam arah berlawanan. Jadi penemuan Christian Ørsted itu seperti ini. Jadi secara sederhana kalau misalnya melakukan eksperimen seperti ini. Nah, itulah dia menemukan adanya medan magnet di sebuah kawat yang dialiri arus listrik. Nah, perhatikan untuk menentukan arus listriknya yang ini, yang dalam gambar dalam kotak ini. Nah, kalau misalnya pertemuan sebelumnya itu kita membahas yang namanya kaidah tangan kanan, 4 jari untuk menentukan arus, satu ibu jari untuk menentukan arus. Nah, itu berlaku untuk membuat magnet sederhana dengan cara induksi. Tetapi kalau untuk menentukan Ørsted atau untuk nanti ke gaya Lorentz itu menentukannya 4 ibu jari kalian ini untuk menentukan kemana arah sebuah medan magnet. Nah, ibu jari kalian ini untuk menentukan kemana arus itu mengalir. Jadi dapat dilihat pada contoh pada slide, ketika arusnya itu ke atas, maka medan magnetnya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Namun ketika arusnya itu ke bawah, maka medan magnetnya arah jarum jam. Paham ya? Jadi dapat dilihat di KPD nomor 2, gambarkan pola magnet pada kawat berarus sebagai berikut. Jadi yang pertama itu berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam? Berlawanan arah jarum jam ya. Terus kalau untuk yang kedua, searah atau berlawanan? Searah. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti udah paham ya. Ada yang tidak mengerti? Kalau misalnya tidak mengerti bisa angkat tangan, bisa ditanyakan bagian mana yang tidak mengertinya. Ada yang tidak mengerti? Paham ya? Paham? Nah, untuk KKPD nomor 3, tentukan kutub utara dan selatan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ada yang bisa menjawab mana utara dan selatannya? Utara kanan. Itu arusnya masuk ke dalam atau keluar? Kalau masuk seperti apa? Utara kanan. Berarti utaranya di sebelah kanan, selatannya di sebelah kiri. Berarti ini kutub utara, yang ini selatan. Nah, ingat bahwasanya sebuah arus itu di dalam induksi mengalir dari sebuah kutub baterai positif dan keluar itu di kutub baterai negatif. Ingat ya, jadi sebuah arus itu mengalir dari masuk dari sebuah kutub baterai positif dan keluar dari kutub negatif baterai. Jangan pernah lupa untuk membedakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan listrik dan juga untuk menentukan sebuah kutub utaranya. Itu ada perbedaannya ya. Paham? Nah, dapat dilihat pada soal nomor 4, mengapa muatan positif bergerak dengan lintasan seperti spiral? Nah, ada yang bisa menjelaskan mengapa terjadi hal seperti ini? Ada yang bisa benar, tapi ada yang bisa menjelaskan lebih spesifik lagi. Lebih rinci. Ada. Ada yang bisa menjelaskan lebih rincinya lagi. Nah, jadi ini adalah kutub utara dan ini adalah kutub selatan. Nah, ini disebut yang namanya area medan magnet. Ini disebut area medan magnet. Nah, jadi ketika arah medan magnet itu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, arah medan magnet itu dia sejajar dengan arah yang namanya
medan magnet tadi. Nah, dapat dilihat di foto ini. Nah, perhatikan animasi berikut untuk menentukan bagaimana bisa menentukan bahwasannya sebuah muatan itu berbentuk lingkaran kah, atau berbentuk tegak lurus kah, atau berbentuk sebuah spiral kah. Nah, jadi ini tadi kutub utara, ini selatan, ini medan magnet. Nah, ketika contohnya sebuah muatan yang bermuatan negatif, ini kan muatan negatif nih. Nah, ini sejajar atau tegak lurus dengan memasuki area medan magnet. Nah, ketika dia memasuki area medan magnet, maka kecepatannya itu juga sama. Maka dia kecepatan juga sejajar. Nah, jadi ketika sebuah ini muatan nih, ini kan medan magnet lurus seperti ini kan. Nah, ketika sebuah muatan itu sejajar dengan kecepatan yang konstan, maka dia akan membentuk sudut 90 derajat. Dan itu akan menyebabkan yang namanya sebuah lingkaran. Nah, jadi sebuah lingkaran itu terbentuk seperti ini. Nah, cross ini anggap adalah sebuah medan magnet. Medan magnet. Nah, ketika sebuah muatan negatif, ini negatif, ketika sejajar dengan kecepatan v di dalam area medan magnet. Nah, ini adalah kecepatannya. Kan sejajar nih dengan medan magnet. Nah, ketika dia sejajar dengan v-nya itu dengan sebuah medan magnet, maka B-nya itu adalah lurus atas. B-nya itu juga sejajar, lalu akan membentuk yang namanya gaya Lorentz. Nah, ini F-nya, gayanya. Nah, jadi sebuah medan magnet itu mempunyai titik tengah areanya. Jadi misal di sini sebuah titik tengahnya nih, anggap sebuah ini titik tengahnya. Jadi ketika sebuah muatan ini berputar dengan kecepatan konstan, maka dia akan tertarik oleh sebuah medan magnet. Jadi ketika di sini sebuah muatannya itu berputar, negatifnya nih, maka dengan kecepatannya itu ke arah atas, gayanya tetap ke tengah. Jadi sebuah gaya itu akan tertarik oleh titik tengah dari sebuah medan magnet. Nah, itulah nanti mengapa dia berbentuk lingkaran. Nah, itulah mengapa sebuah lintasan dari muatan negatif itu yang sejajar dengan membentuk sudut 90 derajat itu akan membuat lintasan lingkaran. Paham ya? Kalian udah paham? Paham? Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi mengapa ini berbentuk spiral? Dikarenakan yang terjadi itu tidak dengan membentuk sudut 90 derajat. Nah, tadi kan kalau misalnya sudut 90 derajat dari negatifnya dari sini nih, di sini. Dia kan lurus nih, di sini ke B-nya kan. Nih. Maka dia akan terbentuk 90 derajat, maka terbentuk lingkaran. Namun untuk muatan positifnya kan ini sejajar dengan bagaimana medan listrik itu mengalir. Jadi sebuah muatan ketika lebih kecil sudutnya dari 90 derajat atau diletakkan di sembarang sudut. Ini kan sembarang sudut nih jatuhnya kan. Kalau 90 derajat kan gini. Kalau misalnya ini kan sembarang sudut, di mana aja diletakkannya, nah maka dia akan tertarik dan membentuk spiral. Dia tegak lurus. Jadi B-nya itu ke sana, kecepatannya tetap ke sana. Jadi terbentuklah yang namanya spiral. Jadi kesimpulannya untuk menjawab di LKPD tadi itu, mengapa muatan positif bergerak dengan lintasan seperti spiral? Jawabannya karena apa yang terjadi
Jadi mengapa terbentuk yang namanya sebuah lintasan spiral? Karena dia diletakkan sebuah muatan positif itu di 94 atau lebih kecil suhunya dari 90 derajat. Maka berbentuklah dia sebuah spiral di area sebuah medan magnet. Lalu perhatikan. Nah, perhatikan ini untuk menjawab LKPD kalian di soal nomor 5. Nah, perhatikan, soalnya adalah mengapa kawat yang berarus listrik pada video mengalami lengkungan. Ini lengkungan. Ini dia mengalami sebuah kawat ini mengalami lengkungan ketika benda pada daerah medan magnet. Kenapa? Karena adanya tarikan listrik. Tarikan magnet. Ya, betul. Jadi ini kan kutub utara, kutub selatan. Ingat bahwasannya sebuah medan listrik itu ada medan magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Nah, jadi ketika ini kutubnya ini kan masuk nih sebuah medan ini. Nah, ketika sebuah medan itu masuk dan diletakkanlah sebuah besi di atasnya atau kawat di atasnya, itu kan dia dialiri arus listrik. Nah, makanya dia itu akan terangkat ke atas. Dia akan terangkat ke atas. Nah, ini menyebabkan karena dia mengalami adanya juga medan magnet. Nah, jadi kesimpulannya, mengapa kawat yang berarus listrik pada video mengalami lengkungan ketika berada pada daerah medan magnet? Karena karena kawat mengalami gerakan ke atas karena kawat berarus listrik menerima suatu gaya yang arahnya ke atas. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau logam misalnya ditarik tekan itu juga ketarik. Logam itu termasuk bahan apa? Tadi ya tahu dia logam itu sebuah bahan apa? Ferromagnetik atau diamagnetik? Diamagnetik yaitu bahan yang sedikit menolak magnet. Jadi kalau misalnya logam itu diletakkan tidak akan berpengaruh karena dia tidak bisa menghasilkan yang namanya medan magnetik. Jadi kalau misalnya kayak baja pun sebenarnya bisa, tapi kan itu terlalu keras. Besi juga terlalu keras, makanya sebuah kawat atau kumparan diletakkan untuk menemukan adanya medan magnet di sekitar kawat berarus. Kalau besi yang logam juga bakal ketarik. Gimana? Kalau besi yang logam bakal ketarik. Besi logam ada ya besi. Kalau itu bisa saja dia tertarik. Cuma tergantung lagi besar-besarnya dari sebuah besi logam itu. Nah, kalau misalnya kalau medan magnet ini dia tergantung dari bahannya lagi. Kalau misalnya bahan tebal, medannya itu kecil atau bentuk, tapi tidak bisa terangkat ke atas. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kita lanjut pada soal nomor 6. Nah, ini tuh lihat pada gambar, isi kotak kosong tersebut dengan persamaan gaya Lorentz dengan benar. Itu ada 3 kolom. Nah, itu kan hampir sama kejadiannya dengan ini. Ketika sebuah kawat ini dialiri arus listrik, maka dia akan naik ke atas. Dan ini medan. Nah, jadi untuk rumusnya itu ketika ada gayanya, ada medan magnetnya, ada arus listriknya juga, terus ada yang namanya kawat. Yang di kotak tebal kita terserah ya, yang pakai kaidah yang mana F-nya, yang mana B-nya, yang mana F itu yang di bawah, yang B itu di tengah, itu di atas. I itu besar
pada kawat konduktor atau ampere. D itu besar medan magnet atau Tesla. F itu besar gaya Lorentz atau Newton. Nah, dari hasil percobaan ini didapatkan rumus. Apa rumusnya? F sama dengan B kali I dikali L. Nah, untuk mengingat rumusnya itu sangat mudah. Kalau misalnya ditanya gayanya apa, ya udah rumusnya itu F sama dengan B. B cos I cos L. Cos itu sama dengan dikali. Jadi B dikali L. Jadi untuk mengingat rumusnya jangan sampai terkecoh lagi, jangan sampai terkecoh lagi karena itu rumusnya benar-benar simpel. Oke. Jadi untuk kotak nomor 1 itu didapatkan rumus F sama dengan B kali I kali L. Nah, kalau misalnya untuk menentukan kawat, maka rumusnya itu seperti apa? Turunkan rumusnya. L ini adalah panjang kawat. Jadi ketika yang ditanya dalam soal panjang kawatnya itu berapa, maka rumusnya seperti apa? L sama dengan Nah, kalau misalnya L-nya yang ditanya, maka F ini itu diletakkan ke atas. Nah, jadi L sama dengan F per ini kan dia beda sisi nih. Ya, beda sisi kan. Nah, jadi B dikali I. Nah, ini kalau misalnya sebuah panjang kawat yang ditanya. Jadi ini untuk kolom rumus nomor 2. Nah, kalau misalnya medan magnet yang ditanya, rumusnya seperti apa? Misalnya medan magnet yang ditanya, rumusnya seperti apa? B sama dengan I dikali L. Nah, ini penurunan rumusnya. Jadi nanti kalau misalnya ulangan atau ujian, 3 rumus ini yang kita pakai. Paham ya? Nah, untuk mengisi keterangannya, F adalah besar gaya Lorentz dengan satuan Newton. B-nya adalah Besar medan magnet satuan Tesla dengan satuan Tesla. I-nya adalah besar arus pada kawat konduktor. Dan L-nya adalah panjang kawat konduktor. Oke. Nah, perhatikan soal nomor 7 ya. Untuk menentukan gaya Lorentz digunakan aturan tangan kanan. Isilah keterangan berikut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dan juga dapat dilihat pada gambar. Dapat dilihat pada gambar, ketika sebuah magnet ini itu menentukan rumus yang kita dapatin tadi. Jadi arah medan magnetnya itu menggunakan sebenarnya ada dua yang seperti ini dan seperti ini. Kalau yang seperti ini untuk menentukan arus, yang ini besar medan magnet ketika dikalikan akan menghasilkan gaya. Nah, kalau misalnya ini untuk aturan tangan yang pertama, kalau misalnya untuk memudahkan menggunakan kaidah tangan kanan lagi dengan cara yang kedua, 4 jari kalian ini ditentukan sebagai medan magnet. Ini untuk menentukan arah arus. Nah, ini tuh dapat dihasilkan dari LKPD kita yang kita bahas nomor 2. Kita arus ke atas, maka ini untuk menentukan medan magnet. Nah, bagaimana untuk menghasilkan yang namanya gayanya? Nah, ketika
ketika ini adalah arus, ketika ini adalah medan magnet dan ini adalah arus, ini medan magnet dikalikan dengan arus maka akan menghasilkan sebuah gaya lorentz. Lihat pada slide ini B-nya, ini I-nya, ini F-nya. Jadi kalau misalnya sebuah bidang medan magnet itu ke dalam. Jika medan magnetnya ke dalam, maka arusnya akan keluar. Nah, ketika arusnya ini medan magnet ke dalam, arusnya ke atas, maka akan menghasilkan yang namanya gaya lorentz. Ini hampir sama. Sebenarnya sama, cuma tergantung kalian memahami menggunakan ini atau menggunakan kaedah remaja ini. Nah, kalau misalnya lebih memudahkan ini, pakai ini. Kalau misalnya lebih ngerti yang ini, pakai ini juga. Jadi itu sebenarnya ada dua cara, jadi tergantung kalian pahamnya itu yang di bagian mana. Tapi jangan sampai terkecoh karena kan kemarin kita ada membahas masalah induksi. Kalau induksi kan ini untuk arus pengeluaran kutubnya. Dan itu harus ada perbedaannya. Kalau misalnya untuk gaya lorentznya kan ini untuk medan magnetnya, yang untuk arusnya, dan yang tengahnya itu untuk menghasilkan gaya. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, kita lanjut. Nomor 7, berdasarkan persamaan gaya lorentz, maka dapat kita ketahui A. Semakin besar kuat medan magnet, maka gaya lorentz akan semakin kuat atau akan semakin besar. Nah, ketika semakin besar kuat arus listriknya, maka gaya lorentz akan semakin. Ketika kuat arusnya itu besar, maka gaya lorentznya akan besar juga. Nah, ketika semakin panjang kawat pada sebuah pumparan tadi, maka gaya lorentznya akan semakin besar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya lorentz itu kalau misalnya kuat medannya besar, terus kuat arusnya besar, kawatnya panjang, itu tetap gaya lorentznya besar, maka dapat disimpulkan hampir sempurna. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Jadi kesimpulan yang kita dapat tadi kok, ketika medan magnetnya itu besar, gaya lorentznya maka akan besar dia. Kalau misalnya sebuah arus yang didapatkan itu besar, gaya lorentznya juga besar. Kalau misalnya sebuah kawat arusnya yang panjang, gaya lorentznya itu tetap besar. Maka gaya lorentz adalah sebanding dengan arus, berbanding lurus dengan arus, dengan medan magnet dan juga panjang kawat. Makanya rumus yang didapatkan adalah F sama dengan B dikali I dikali L, karena dia berbanding lurus. Nah, itu untuk menjawab mengapa sebuah rumus itu seperti ini. Karena dia berbanding lurus. Nah, dapat disimpulkan gaya lorentz adalah sebanding dengan medan magnet, sebanding juga dengan kuat arus, dan sebanding dengan panjang kawat. Paham? Ada yang bertanyakan lagi? Ada yang bertanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa penerapan elektromagnetik di dalam kehidupan sehari atau di dalam sebuah alat teknologi. Nah, contohnya itu ada namanya bel listrik. Nah, dapat dilihat pada buku itu di halaman 150. Nah, ketika pada saat arus listrik yang mengalir, elektromagnetik itu menarik besi lunak. Nah, jadi ketika arusnya itu jalan, besi lunak ini akan tertarik oleh namanya magnet. Lalu, akibatnya palu mengenai gong hingga berbunyi.
Karena pemukul tertarik oleh elektromagnet, maka sekrup kontak itu akan putus. Oleh plat logam bertugas, tangkai ditarik kembali ke posisi semula hingga kontak sekrup tersambung lagi. Akibatnya, elektromagnet kembali menarik tangkai dan palu sehingga gong berbunyi lagi dan begitu seterusnya. Jadi ketika arus listrik itu mengalir, maka sebuah besi tadi yang di sini itu akan tertarik oleh magnet. Nah, secara otomatis maka palu ini akan mengenai gong sehingga bel itu berbunyi. Nah, seperti itu penerapan elektromagnetik pada alat listrik. Yang kedua yaitu pada speaker. Perhatikan, sebelum menghasilkan gelombang bunyi, bagian kerucut speaker menggetarkan udara pada ruang diafragma. Nah, jadi sebelum gelombang itu berbunyi, kerucut ini akan menggetarkan udara pada ruang diafragma. Ini disebut ruang diafragma. Nah, terus ujung ruang kerucut ini menempel pada bagian suspensi yang menahan getaran dari diafragma. Jadi yang ini suspensi yang ini itu dia menahan sebuah getaran yang ada di diafragma. Makanya kan kalau misalnya gelombang ketika kalian menggunakan speaker kan suaranya kayak nah itu dia ini suspensi ini dia menahan agar bunyi yang keluar dari diafragma ini atau gelombang bunyinya itu tidak merusak dari sebuah speaker tadi. Terus adapun bagian tengah menempel pada kumparan ini namanya kumparan yang untuk dialiri oleh arus listrik. Nah, ketika kumparan diletakkan pada lembaran yang berspiral yang bersifat elastis sehingga kumparan dapat bergerak maju mundur, getaran kumparan diakibatkan interaksi antara kumparan sebagai elektromagnet ketika dialiri arus listrik dan magnet permanen yang berada di tumpuan speaker. Akibatnya kumparan menggetarkan diafragma secara cepat dan terus-menerus. Jadi ketika kumparan ini dialiri arus listrik akan ada magnet di sekitarnya. Nah, ini akan menyebabkan gelombang bunyi secara terus-menerus dihasilkan di diafragma. Makanya kalau bisa speaker itu kan bergerak cepat. Itu dia gelombang bunyi itu tercipta dari arus listrik ini diubah menjadi gelombang bunyi. Selanjutnya, penerapan gaya Lorentz pada motor listrik dapat dilihat pada halaman 153. Nah, dapat dilihat motor listrik arus searah memiliki komponen penting yaitu ada magnet permanen. Ini dia magnet permanen. Ini magnet permanennya ini utara selatan gitu ya, utara dan selatan. Lalu dari sikat-sikat karbon, ini dia sikat-sikat karbon yang ini itu dia tidak bergerak ketika motor listrik itu bekerja. Lalu arus listrik dialirkan masuk dan keluar dari sebuah kumparan. Komutator akan berputar bersamaan dengan kumparan. Jadi komutator ini akan bergerak dengan searah kumparan. Tetapi sikat-sikat tidak. Jadi ketika sebuah komutator ini bergerak mengikuti arah arus, maka sikat yang ada di sini itu tidak bergerak. Kalau misalnya sama-sama bergerak, berarti tidak berfungsi. Lalu, ketika sikat itu bertemu dengan belahan komutator, ini adalah belahan komutator, dia yang berputar. Aliran arus listriknya itu terhenti. Namun karena inersia komutator, sikat-sikat berganti sisi sehingga mengubah arah aliran arus. Akibatnya, gaya Lorentz pada keempat sisi kumparan selalu bergerak sehingga kumparan selalu berputar dalam arah yang sama. Oke, selanjutnya kita lihat kembali di LKP kita. Ada dua soal yang menggunakan rumus dari gaya Lorentz. Yang ke-8, pada soal ke-8, sebuah kawat penghantar memiliki panjang 12 meter, tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 meter.
Jika arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 0,02 ampere, berapakah besar gaya Lorentz-nya? Ada yang bisa menjawab?